Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Coffee Story by Hendy. Teman-teman semuanya, di video kali ini gue mau bikin cafe latte lagi. Gue mau bikin latte art lagi. Nah, cuman di sini gue nggak bikin latte art seperti yang biasanya. Gue akan bikin latte art pakai espresso yang udah gue simpen, gue stok di dalam kulkas kurang lebih waktunya tuh selama 1 mingguan kurang lebih. Nah, jadi ini gue bikin espresso ya kurang lebih 1 minggu yang lalu, dan ini gue pengen coba ketika bikin latte art pakai espresso yang udah di stok ini, apakah bisa ataukah enggak gitu. Nah, kualitasnya gimana? Nanti kontras nggak, bisa base-nya itu bisa bagus nggak? Kita akan sama-sama cari tahu. Ini konteksnya untuk gue belajar juga supaya gue tahu bisa nggak sih kira-kira bikin latte art pakai espresso yang udah kita stok, yang udah kita simpen kurang lebih waktunya selama 1 minggu. Kalau dari rasa sih gue nggak jamin ini enak dan bisa dikonsumsi dengan baik, karena setahu gua latte art itu, cafe latte itu dibikin grind to order, fresh bean dengan fresh grind, lalu juga fresh brew. Jadi ketika ada orderan baru dibikin lah si cafe latte atau latte art itu. Makanya kalau untuk rasa sih gua nggak bisa bilang ini akan enak, tapi gua akan konteksnya gini, konteksnya untuk belajar. Nah, ketika teman-teman nggak punya mesin espresso di rumahnya, itu mau belajar latte art pakai alat yang sederhana, kalian bisa pakai espresso yang dijual di berbagai tempat gitu. Karena sedikit cerita aja, ini kan gue jual espresso dalam kemasan botolan. Nah, sekalian menguji juga nih, sekalian menguji apakah kualitasnya ini tetap bagus untuk kita latihan pouring latte art ataukah nggak bisa gitu loh. Makanya konteksnya lagi-lagi gue tekankan ini hanya untuk belajar, makanya gue pakai alat-alat yang sederhana juga supaya kalian bisa, mungkin kalian bisa nyontoh di rumah. Gue akan frotting susunya pakai French press, dan gue akan pakai susunya itu pakai susu kental manis. Nah, langsung aja gue siapin ya. Pertama, gue akan pakai susu kental manis. Kalian bisa pakai merek apapun, terserah. Gue akan pakai ini kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 gram. Di video kali ini gue akan pakai kurang lebih 10 gram aja. Oke, 10 gram ya. Nah, ini ditaruh dulu. Terus airnya gue akan pakai sekitar 170 gram dengan suhu 60 derajat Celcius. Oke, 170 gue matiin. Gue akan aduk sedikit. Sorry, gue aduknya pakai supit karena sendoknya lagi nggak ada. Nah, teman-teman, untuk cara frotting dengan latte, cara frotting susu pakai French press ini, gue udah pernah bikin videonya. Kalian bisa lihat di playlist gue atau nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau mau pakai cara gue, mau ngikutin cara seperti yang gue bikin ini, silahkan. Atau mau cari tutorial di luar sana, udah banyak banget yang bikin tutorial frotting susu pakai French press. Tapi kalau mau ikutin cara gue, ya kalian liatin. Nanti mungkin bisa disamain. Gue akan coba frotting susunya ya. Bismillah. Cukup. Nah, nggak perlu waktu yang lama. Sekarang siapin espressonya. Gua akan pakai ini 20 sampai dengan 30 gram. Nah, gua akan pakai sekitar 30 gram. Oke. Nah, matikan. Nah, ini gua taruh aja, gua tuang ke milk jug. Bismillah. Ingat ya teman-teman, ini konteksnya untuk belajar, jadi kalian bisa lakuin ini juga di rumah. Kalau kalian nggak punya mesin espresso, nggak punya moka pot, nggak bisa bikin espressonya, ya ini kalian tinggal beli espressonya ke siapa aja yang jual espresso kemasan botolan. Abis itu kalian bisa latihan sepuasnya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Nah. Oke, kalau menurut gua sih, ya, ini tadi kita lihat, kita sama-sama lihat tadi ini ada bubble-bubble besar. Kalau ini dari espressonya tadi,
Nah, jadi kalau dari frotting susunya sih udah nggak ada bubble-nya. Cuman ini tadi ketika gue tuang si espressonya itu memang dia ngeluarin bubble gitu yang gede. Nah, cuman ini sedikit demi sedikit hilang kok. Nah, ini kalau diketuk-ketuk juga hilang dia. Nah, oke. Balik lagi ke konteksnya. Jadi, yang gue sarankan di sini adalah kalau kalian mau belajar, ketika tadi yang gue bilang ya, ketika kalian nggak punya mesin espresso, kalian nggak punya mocha pot, belum sempet beli, belum punya budgetnya untuk beli, terus kalian punyanya cuma French press gitu. Nah, kalian mau latihan nih, pouring latte art, tinggal beli jug ya, kurang lebih 35.000 sama dengan yang gue pakai. Tapi kalau punya budget lebih, silahkan beli alat-alat yang bagus, supaya hasilnya bisa lebih bagus lagi. Nah, kembali ke topik. Jadi sekedar untuk latihan tuh nggak apa-apa, pakai espresso yang botolan kayak gini. Nah, jadi kalian bisa beli di kedai kopi manapun yang memang menjual espresso dalam kemasan botolan. Konteksnya tadi yang gue bilang, sekali lagi gue tekankan, ini hanya untuk latihan. Kalau rasa ini jauh. Bahkan gue bisa bilang sendiri ini rasanya tuh kurang enak. Ketika dibandingkan dengan cafe latte yang fresh brew, fresh grind to order, dan lain sebagainya. Cuman tadi, kalau untuk konteks latihan, kontrasnya masih dapat. Ya kan? Terus juga kita bisa latihan ini yang banyak gitu dengan espresso. Nah, kurang lengkap ya kalau gua nggak sedikit nyobain, kurang lebih tuh rasanya gimana sih espressonya nih. Bismillah. Tadi yang gue bilang, kalau rasa sih ambiar, hancur banget nih rasanya. Nggak enak. Cuman kalau konteksnya untuk latihan, ini mohon maaf, gue sedikit bilang juga, gue itu juga jual espresso dalam kemasan botolan. Nah, di situ gue tujukan untuk kebutuhan minum kopi susu. Jadi ketika orang yang sibuk mungkin di rumahnya pengen bikin kopi susu sendiri, kopi susu gula aren sendiri, itu tinggal beli espressonya yang gue jual. Nah, ini gue juga tujukan kepada kalian yang belum punya mesin espresso tadi, belum punya mocha pot, belum bisa beli mesinnya, belum bisa bikin espresso. Ini bisa jadi alternatif kalian sebelum kalian punya budget itu, untuk bisa latihan latte art di rumah dengan espresso tentunya. Nah, tentu juga kalau dari rasa hancur, ambiar, nggak enak. Tapi kalau konteksnya untuk latihan belajar, ini bisa banget. Bahkan masih kontras dan masih lumayan bagus kalau untuk kita latihan. Nah, itu tadi dari segi rasanya. Kalau dari segi aromanya, gue akan coba cium. Gue akan coba sedikit cicipin. Kalau udah seminggu tuh, kalau menurut gue, espressonya yang jelas pertama udah nggak fresh, iya bener. Bahkan 2-3 hari aja itu sebenarnya udah dibilang espressonya udah nggak fresh gitu. Nah, tapi kalau udah seminggu, menurut gue itu terlalu lama. Dan ini rasanya pun, tersisa itu hanya bitternya aja gitu, pahitnya doang. Terbilang ini nggak layak untuk diminum. Aromanya itu, flavornya itu kurang keluar lagi. Jadi, untuk sekedar konteks latihan, kalian bisa beli espresso botolan ini. Tapi kalau untuk diminum, gua saranin sih jangan lebih dari 2 sampai dengan 3 hari karena ini rasanya udah nggak enak banget gitu. Nah, ya mungkin sekian yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Tetap jika kalian suka dengan video-video dan konten yang gue bikin, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa di like dan juga hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terupdate dari channel Coffee Story by Hendy. Nah, jangan lupa juga ketika ada pertanyaan, kritik, saran untuk gue, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin segitu aja. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa ngopi.